Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Inilah minggu pertama setelah Natal. Maka dengarkanlah firman Tuhan, yaitu dari 1 Timotius pasal 1, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita yang begitu mengasihi umat manusia dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun menjadi manusia untuk memperdamaikan dirinya, memperdamaikan Tuhan dengan umat manusia, dan untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa dan maut. Anugerah kasih Tuhan tersebut telah kita rayakan pada perayaan Natal yang baru kita lakukan kemarin. Anugerah keselamatan itu nyata dalam kelahiran Yesus, tetapi harus dipegang dan dipelihara setiap umat percaya sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan datang kedua kali. Untuk itu Tuhan memanggil para hamba-hambanya untuk diutus ke dunia ini memberitakan kabar baik, yaitu Injil, dan mengingatkan setiap umat manusia akan jalan keselamatan dan jalan menuju kepada hidup yang kekal di dalam diri Yesus Kristus. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tuhan memanggil dan memakai orang-orang yang sering tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Di dalam cerita Alkitab dapat kita lihat Allah memanggil Musa yang tidak pintar berbicara. Allah juga memanggil Rahab untuk menyelamatkan umat Israel yang adalah seorang pelacur. Allah juga memakai Daud untuk tujuan yang mulia, walaupun dia melakukan pelanggaran dengan berzina. Demikian juga Allah memakai Petrus, walau Petrus menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam konteks bacaan kita ini, Allah memanggil Saulus, yang dulunya dia adalah seorang yang begitu semangat, begitu ganas, mengejar dan menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi kemudian ditangkap oleh Tuhan, dan selanjutnya dia menjadi pekabar Injil yang sangat luar biasa, dipanggil oleh Tuhan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17 ini, kita melihat Paulus menyemangati Timotius dalam panggilannya. Bagian ini juga mengingatkan kita bahwa Allah memiliki tujuan dan rencana bagi hidup kita masing-masing. Allah dapat mempergunakan dan memakai kita masing-masing, yaitu untuk melakukan misi daripadanya. Untuk itu mari kita renungkan yang pertama, Allah memanggil kita untuk diselamatkan. Di dalam Yohanes 3 ayat 17 dikatakan di sana, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Allah memanggil Paulus juga, bukan untuk menghakiminya, tapi untuk menyelamatkannya dan memakai dia menjadi alat untuk memberitakan Injil bagi kerajaan Tuhan. Demikianlah juga Allah memanggil kita untuk diselamatkan,
dan dibaharui agar hidup di dalam Kristus dan hidup untuk melakukan misi Allah. Dalam panggilan tersebut, kita diampuni dan dilayakkan oleh Tuhan. Sama seperti Paulus yang dulunya adalah penganiaya pengikut Kristus, kemudian dibaharui dan dilayakkan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Maka dalam tugas panggilan kita, memberitakan Injil tersebut, kita tidak boleh menghakimi seseorang karena keberdosaannya. Justru memberitakan kabar keselamatan dan juga memberitakan bahwa Allah mencari orang-orang yang berdosa tersebut supaya mereka ikut diselamatkan. Yang kedua, setiap manusia dipanggil oleh Allah dan panggilan itu ada dua jenis, yaitu panggilan umum. Panggilan umum ini berlaku bagi setiap orang atau setiap manusia, supaya setiap manusia tersebut, terutama yang percaya kepada Tuhan, melakukan tugas mulia, melakukan pemberitaan Injil. Di dalam amanah agung, dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hal ini berarti bahwa setiap orang percaya mempunyai tugas umum yang sama, yaitu menjadi imam dalam konsep imamat yang rajani. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Sekali lagi, setiap orang percaya bertugas dan dipanggil secara umum memberitakan Tuhan. Di dalam persekutuan orang percaya di dunia itu atau di dalam gereja, kemudian ada orang yang dipanggil secara khusus dengan tugas-tugas pelayanan secara khusus. Misalnya pelayan tahbisan, pendeta, majelis, Bible Flow, guru huria, dan diakones, dan lain-lain. Panggilan ini dapat diterima dengan membaca firman Tuhan, panggilan daripada Roh Kudus melalui hati nurani, juga mungkin melalui pilihan dan dorongan jemaat di sekitarnya. Dan kemudian panggilan tersebut dikonfirmasi oleh orang-orang yang dipakai Tuhan. Di dalam gereja mungkin melalui pendeta atau mungkin melalui majelisnya. Maka apapun yang menjadi panggilan kita, baik panggilan umum atau panggilan khusus, mari kita jawab dengan melakukan tugas panggilan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Allah melayakkan dan memperlengkapi. Dalam cerita Alkitab, pemanggilan Allah terhadap orang-orang yang tidak diperhitungkan dunia ini untuk melakukan rencananya, kemudian diperlengkapi dan juga dilayakkan oleh Tuhan, sehingga orang yang biasa-biasa itu melakukan hal dan perkara yang luar biasa. Orang-orang yang tidak diperhitungkan dunia itu melakukan banyak perkara yang di luar pikiran manusia itu sendiri. Demikianlah Allah memakai orang-orang bodoh untuk mengalahkan kepintaran dunia ini. Karena kepintaran daripada dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebodohan daripada Allah. Demikianlah kita masing-masing, tentu setiap dari kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan umum, apalagi dalam pelayanan khusus. Tentu jawaban umum yang kita katakan, kita tidak mengerti apa-apa, kita tidak berdaya, kita tidak layak. Justru orang-orang yang merasa tidak layak, orang-orang yang merasa tidak mampu, itulah sesungguhnya yang layak, karena hanya Allah yang melayakkan dan memampukannya. Tetapi kalau ada orang merasa layak untuk ambil bagian dalam pelayanan khusus, ada orang yang merasa bahwa dia bisa dalam tugas panggilan khusus di tengah gereja, sesungguhnya orang yang demikian tidak layak untuk melayani Tuhan. Karena orang yang merasa mampu dan layak, dia sudah jatuh ke dalam kesombongan. Dan Allah melawan orang-orang yang congkak dan sombong. Karena orang-orang yang sombong akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan perseteruan, menimbulkan perselisihan di tengah-tengah gereja.
Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah telah memanggil Saulus dan diubah namanya menjadi Paulus. Dari seorang penganiaya dan pengejar pengikut Kristus, kemudian menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Allah memanggil kita juga dari seluruh ketidakberdayaan kita, dan telah menyucikan kita, melayakkan kita. Maka sekarang, mari kita menjawab panggilan Tuhan ini dengan melakukan tugas panggilan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingatlah, setiap panggilan itu, tugas yang diberikan kepada kita, harus kita pertanggungjawabkan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat bersyukur atas panggilan Allah, karena kita telah dilayakkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan melayakkan dan memanggil kami ikut ambil bagian dalam tugas kesaksian, melayani kemuliaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, layakkan dan mampukan kami melakukan tugas panggilan tersebut hanya dengan pertolongan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.